Aroma sayur lodeh yang gurih seharusnya membawa kedamaian di meja makan. Namun bagi Hana, aroma itu justru terasa mencekik. Di ujung meja, Bu Sarah, ibu mertuanya, menyesap kuah santan itu dengan kening berkerut. Tanpa memandang Hana, beliau meletakkan sendoknya dengan denting logam yang nyaring, sebuah isyarat yang sudah sangat Hana pahami, badai akan segera datang. Reno, kamu yakin istrimu ini sudah belajar masak sebelum kalian menikah? Tanya Bu Sarah dengan nada dingin, seolah Hana adalah benda mati yang tak punya telinga. Rasanya hambar sekali. Ibu dulu, meskipun capek kerja, tidak pernah menyajikan makanan setengah hati seperti ini untuk ayahmu. Dulu Siska, mantan pacarmu yang anak pengusaha itu, malah lebih jago urusan dapur daripada ini. Hana meremas serbet di bawah meja. Ini bukan pertama kalinya nama Siska disebut, dan bukan pertama kalinya masakannya dihina. Setiap hari sejak Bu Sarah memutuskan untuk menginap, sementara yang kini sudah berjalan 1 bulan, dapur yang dulunya adalah ruang favorit Hana, berubah menjadi tempat penghakiman. Reno, yang duduk di antara kedua wanita itu, hanya menunduk dalam, menyendok nasi seolah-olah butiran di piringnya jauh lebih menarik daripada harga diri istrinya yang sedang diinjak-injak. Ibu, mungkin Hana tadi terburu-buru karena harus menyelesaikan laporan kantornya. Gumam Reno pelan, mencoba menengahi tanpa berani menatap mata ibunya. Oalah, jadi sekarang alasan kerjaan lebih penting daripada melayani suami dan mertua. Bu Sarah mendengus, lalu mendorong piringnya ke tengah meja dengan kasar. Pantas saja rumah ini tidak pernah terasa hangat. Istrinya lebih sibuk dengan komputer daripada urusan rumah. Dada Hana sesak. Dia bangun setiap jam 4 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu bekerja 8 jam di kantor, hanya untuk pulang dan menghadapi cercaan yang sama setiap malam. Dia menoleh ke arah Reno, berharap suaminya akan berdiri dan berkata, "Bu, hargai masakan Hana." Namun, Reno justru meraih tangan Hana di bawah meja. Dia meremasnya pelan, lalu berbisik dengan kalimat yang selama ini menjadi racun dalam pernikahan mereka. "Sabar ya, Han. Ibu kan sudah tua, hatinya memang sensitif. Jangan dibantah, turuti saja maunya supaya berkah. Aku minta tolong sekali lagi, sabar ya." Hana menatap Reno lama. Lelaki yang ia cintai itu tidak pernah berubah, selalu menjadikannya tumbal atas nama bakti. Kali ini, sesuatu di dalam diri Hana terasa patah. Namun, alih-alih menangis atau meledak marah, Hana justru melepaskan remasan tangan Reno. Sebuah senyum tipis, yang sangat asing dan terlihat mengerikan, muncul di bibir Hana. Dia berdiri dengan tenang, mengambil piring Bu Sarah yang masih penuh, lalu berjalan menuju tempat sampah di pojok dapur. Di depan mata ibu mertuanya yang melotot tak percaya, Hana membuang seluruh isi piring itu ke dalam tumpukan sampah. "Hana, apa yang kamu lakukan?" seru Reno kaget. Hana menoleh perlahan, tatapannya kosong namun tajam. "Aku sedang belajar sabar, Mas." Sabar mendengarkan, tapi berhenti melayani. "Mulai malam ini, biarkan ibu yang paling hebat ini yang mengurus dapurmu. Aku ingin fokus menjadi istri yang sabar di dalam kamar saja." Hana berlalu pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam di meja makan. Itu adalah pertama kalinya Hana melawan, dan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keheningan pagi itu terasa lebih mencekik daripada sisa aroma lodeh yang basi di tempat sampah. Hana benar-benar menepati ucapannya. Tidak ada nasi goreng hangat, tidak ada aroma kopi, dan tidak ada meja makan yang tertata rapi. Dia berangkat kerja lebih awal tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Reno yang kebingungan dan Bu Sarah yang wajahnya memerah menahan geram. Namun, bagi Bu Sarah, kemarahan Hana justru menjadi bahan bakar baru untuk menghasut putranya. "Lihat itu, Reno, istri macam apa yang membiarkan suaminya berangkat kerja dengan perut kosong?" Bu Sarah memulai narasinya sambil membongkar tas belanja-belanja kain milik Hana yang tergeletak di sudut dapur. Jari-jarinya yang lincah menarik selembar kertas panjang, struk belanja mingguan dari minimarket. Mata Bu Sarah membelalak melihat total angka di bawah struk itu. "Astaga, Reno, 800.000 hanya untuk detergen, sabun, dan camilan tidak berguna ini? Kamu kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi istrimu menghabiskannya seperti air." Reno yang sedang memakai dasi menghela napas panjang. Kepalanya berdenyut. "Mungkin itu untuk stok sebulan, Bu. Hana biasanya memang begitu." "Tidak mungkin. Ibu tahu harga pasar.
Ini pemborosan, Reno. Dia mencuri uangmu pelan-pelan melalui struk-struk ini. Bu Sarah mendekati putranya, menurunkan nada suaranya menjadi bisikan yang manipulatif. Kalau kamu terus membiarkan dia pegang ATM-mu, rumah ini akan bangkrut. Berikan kartu itu pada ibu. Biar ibu yang atur semuanya, supaya kamu punya tabungan masa depan. Kasihan kamu, Reno, dimanfaatkan istri sendiri. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Reno hingga jam pulang kantor. Saat ia sampai di rumah dan melihat Hana sedang duduk tenang membaca buku di ruang tengah, ego Reno terusik. Ia merasa harus menertibkan istrinya. Han, ibu bilang belanjaan kamu terlalu mahal, ujar Reno tanpa basa-basi sambil meletakkan struk itu di depan wajah Hana. Ibu benar, sepertinya kamu kurang bijak mengatur uang. Untuk sementara, biar ibu yang pegang gaji aku dan atur uang dapur. Kamu minta saja ke ibu kalau perlu apa-apa. Hana menutup bukunya perlahan. Tidak ada air mata, tidak ada pembelaan. Dia menatap Reno dengan tatapan yang membuat bulu kuduk suaminya meremang, sebuah tatapan yang seolah mengatakan bahwa Reno baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hana merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu ATM berisi gaji Reno yang selama ini ia kelola dengan rapi, bahkan ia tambahi dengan uang pribadinya untuk cicilan rumah. Dengan gerakan tenang, Hana meletakkan kartu itu di atas meja, tepat di depan Reno dan Bu Sarah yang tersenyum kemenangan. Ini kartunya, Mas. Mulai detik ini, jangan minta aku membayar cicilan rumah, listrik, air, atau bahkan uang iuran lingkungan. Karena menurut ibu, aku hanya menghabiskan uangmu, kan? Hana berdiri, lalu tersenyum sangat manis pada mertuanya. Selamat bertugas, Bu. Semoga ibu bisa mengelola uang, pas-pasan, dari Reno untuk semua kebutuhan mewah ibu. Hana melangkah masuk ke kamar dan mengunci pintu, meninggalkan Reno yang baru menyadari bahwa selama ini gaji pribadinya bahkan tidak cukup untuk membayar setengah dari gaya hidup ibunya di rumah itu. Suara denting notifikasi WhatsApp yang bertubi-tubi memecah keheningan malam di kamar yang gelap. Hana masih terjaga, duduk bersandar di kepala tempat tidur dengan cahaya ponsel yang menerangi wajah pucatnya. Di luar kamar, sayup-sayup terdengar suara tawa kemenangan Bu Sarah yang sedang menelepon seseorang, mungkin sedang memamerkan kedaulatan barunya atas keuangan sang anak. Hana menarik napas panjang, lalu membuka grup WhatsApp bertajuk, Keluarga Besar Bani Arifin. Jantungnya berdenyut nyeri saat melihat deretan pesan yang baru saja dikirim oleh ibu mertuanya. Zaman sekarang memang susah cari menantu yang tulus, tulis Bu Sarah di grup yang berisi puluhan anggota keluarga, termasuk paman, bibi, dan sepupu Reno. Baru ditegur soal pengeluaran sedikit saja, sudah pundung, mogok masak, dan mengunci diri di kamar. Kasihan Reno, pulang kerja capek-capek malah diabaikan. Doakannya semuanya, supaya Reno diberi kesabaran menghadapi ujian rumah tangga ini. Dalam sekejap, balasan bermunculan bagai belati digital. Bibinya Reno menimpali, sabar ya Mbak Sarah, memang begitu kalau didikan orang tuanya kurang matang. Sepupu Reno pun ikut memanaskan suasana. Wah, kalau aku jadi Mas Reno sih sudah aku kasih pelajaran. Istri itu tugasnya melayani, bukan jadi ratu yang minta disembah. Hana membaca setiap baris kata itu dengan mata panas. Yang paling menyakitkan bukan hinaan mertuanya, melainkan fakta bahwa Reno ada di dalam grup itu. Reno melihat semua pesan itu, Reno melihat istrinya dipermalukan secara publik, namun tidak ada satupun pembelaan darinya. Reno justru mengirim stiker, mohon doanya, seolah-olah dia adalah korban paling menderita di dunia. Tangan Hana gemetar. Ia hampir mengetik balasan panjang untuk membela diri, menceritakan bagaimana ia selama ini menambal kekurangan gaji Reno dengan uang pribadinya. Namun, ia teringat bisikan Reno tadi sore. Sabar ya, Han, turuti saja. Hana menarik kembali jemarinya. Bibirnya membentuk garis lurus yang dingin. Ia tidak membalas. Alih-alih bertengkar di grup, ia mulai mengambil tangkapan layar, screenshot, setiap pesan hinaan, setiap fitnah, dan setiap reaksi pasif Reno. Satu persatu, ia simpan dalam sebuah folder khusus yang ia beri judul, Alasan untuk Pergi. Di luar, Reno mengetuk pintu kamar dengan pelan. Han, buka pintunya. Ibu tersinggung karena kamu tidak keluar makan malam. Kamu jangan kekanak-kanakan begini, tidak enak dilihat saudara-saudara di grup. Hana menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu. Air matanya jatuh satu tetes,
tapi suaranya tetap tenang dan datar. Aku tidak kekanak-kanakan, Mas. Aku hanya sedang melakukan apa yang kamu minta, menjadi sabar. Dan sabar itu artinya diam, kan? Tidurlah dengan ibu di luar, bukankah itu yang kalian inginkan? Malam itu, di dalam kegelapan, Hana menyadari bahwa rumah ini bukan lagi pelabuhan, melainkan penjara. Dan dia baru saja mulai merancang kunci untuk melarikan diri. Matahari pagi menembus celah gorden, menyinari wajah Reno yang tampak kaku karena semalaman tidur di sofa ruang tamu. Badannya pegal, namun rasa lapar jauh lebih menyiksa. Ia mengira, setelah drama kunci pintu semalam, ia akan terbangun oleh aroma nasi goreng atau suara denting sudip dari dapur, sebuah tanda bahwa Hana telah kembali ke perannya sebagai istri yang penurut. Namun, rumah itu justru sesunyi kuburan. Reno bergegas menuju dapur, namun pemandangan yang ia dapati justru membuatnya tercengang. Di sana, Bu Sarah sedang berdiri dengan rambut acak-acakan, menatap kosong ke arah kompor yang mati. Tidak ada sarapan. Tidak ada air hangat. Di atas meja hanya ada 2 lembar roti tawar kering tanpa selai. Reno, istrimu itu benar-benar sudah keterlaluan. Adu Bu Sarah dengan suara serak. Ibu bangun jam 5, berharap dia sudah di dapur. Tapi dia malah keluar kamar dengan pakaian rapi, wangi parfum mahal, dan langsung pergi ke kantor tanpa menoleh sedikitpun. Dia bahkan tidak mengisi galon air yang kosong. Belum sempat Reno menjawab, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Hana masuk, kartu ATM ada di laci meja rias. Karena Mas bilang aku tidak bijak mengatur uang, silakan Mas dan Ibu yang belanja kebutuhan hari ini. Aku ada meeting sampai malam, jadi jangan tunggu aku untuk makan malam. Reno mengusap wajahnya kasar. Ia segera berlari ke kamar untuk mengambil kemeja kerja yang harus ia pakai untuk presentasi penting hari itu. Namun, di dalam lemari, tumpukan bajunya masih kusut masai. Hana sama sekali tidak menyentuh setrikaan. Hana! Reno berteriak frustrasi, meskipun ia tahu Hana sudah jauh. Puncak kekesalan Reno meledak saat sore hari ia pulang kerja. Rumah berantakan. Cucian piring menumpuk karena Bu Sarah menolak mencucinya dengan alasan sakit pinggang. Saat Hana akhirnya pulang, ia masuk dengan wajah tenang, membawa 1 porsi makanan hanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa ini? Suara Reno meninggi, menunjuk tumpukan piring dan rumah yang kacau. Kamu lihat ibu sedang sakit pinggang, tapi kamu malah mogok kerja begini? Di mana rasa baktimu sebagai istri? Hana meletakkan tasnya, lalu menatap Reno dengan tatapan yang sangat dingin, hingga Reno merasa bulu kuduknya berdiri. Tidak ada amarah di wajah Hana, hanya kekosongan yang mengerikan. Bakti. Aku sedang berbakti, Mas, jawab Hana datar. Bukankah kamu yang memintaku untuk sabar dan menuruti ibu? Ibu ingin memegang keuangan, sudah kukasih. Ibu merasa paling hebat mengurus rumah, jadi kuberikan ruang baginya untuk membuktikannya. Aku sedang memberikan apa yang kalian minta, kebebasan tanpa campur tanganku. Tapi tidak begini caranya, Han. Kamu sengaja menyiksa kami. Bentak Reno. Kalau melayani dirimu sendiri dan ibumu dianggap sebagai siksaan, lalu apa sebutannya untuk apa yang aku lakukan selama 3 tahun ini, Mas? Hana melangkah mendekat, suaranya mengecil namun tajam seperti sembilu. Sabar yang kamu minta sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah kesabaranku yang paling dingin. Hana masuk ke kamar tamu, meninggalkan Reno yang mulai menyadari bahwa kemarahan seorang istri masih bisa dihadapi, namun diamnya seorang istri adalah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Keheningan dingin yang Hana ciptakan ternyata tidak membuat Bu Sarah sadar. Sebaliknya, wanita tua itu justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa tanpa bantuan Hana pun, rumah itu tetap berada di bawah kendalinya. Untuk menutupi kekacauan domestik yang mulai terlihat, Bu Sarah memutuskan untuk bermain sandiwara prestise. Tanpa seizin Hana, ia mengundang 10 teman pengajiannya untuk datang ke rumah dengan dalih syukuran kecil-kecilan. Saat Hana pulang kerja dengan bahu yang lemas karena kelelahan, ia tertegun melihat deretan alas kaki di teras. Di dalam, suara tawariuh para wanita parubaya memenuhi ruang tamu yang kini tampak berantakan dengan remah-remah kue dan gelas-gelas kotor. Nah, ini dia menantuku baru pulang, seru Bu Sarah dengan suara nyaring, sengaja agar didengar teman-temannya. Ia menghampiri Hana dan berbisik dengan nada memerintah yang tajam. Hana, cepat ke dapur.
Buatkan teh tarik dan gorengkan camilan untuk tamu-tamu ibu. Jangan memalukan ibu di depan mereka. Hana menatap ruang tamu yang seperti kapal pecah. Ia melihat wajah teman-teman mertuahnya yang menatapnya dengan tatapan menilai, seolah ia adalah pelayan baru di rumah itu. Harga dirinya berdenyut sakit. Reno, yang ternyata sudah pulang lebih awal, hanya duduk di sudut ruangan sambil asyik bermain ponsel, sama sekali tidak berniat membantu atau setidaknya mencegah kegilaan ibunya. "Mas, kamu tahu ibu mengundang tamu sebanyak ini?" tanya Hana pada Reno, mengabaikan perintah mertuanya. Reno mendongak, wajahnya tampak tidak nyaman namun tetap pasif. "Sudahlah, Han. Kasihan ibu kalau dibatalkan. Tolong dibantu sebentar ya. Sabar, hanya satu sore ini saja." Kalimat, "sabar," itu kembali terlontar. Kali ini terasa seperti tamparan keras bagi Hana. Ia melihat ke arah Bu Sarah yang sudah kembali duduk dengan pongah, mulai membual tentang betapa setianya menantunya melayaninya. Hana tidak berjalan ke dapur. Ia justru melangkah ke tengah ruang tamu, memotong pembicaraan Bu Sarah. "Mohon maaf, ibu-ibu sekalian." Suara Hana tenang namun berwibawa, seketika membuat ruangan senyap. "Saya baru saja pulang kerja dan sangat lelah. Karena Mas Reno dan ibu tidak memberitahu saya soal acara ini, saya tidak menyiapkan bahan makanan apapun." Bu Sarah melotot, wajahnya memerah karena malu. "Hana, apa yang kamu bicarakan? Cepat ke belakang." Hana tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung luka sekaligus ketegasan. "Mas Reno yang memegang seluruh uang belanja sekarang, Bu. Jadi, kalau ibu ingin menjamu tamu, silakan minta Mas Reno memesan makanan lewat aplikasi. Saya ingin istirahat di kamar." Hana berbalik, meninggalkan ruang tamu yang mendadak sunyi karena rasa canggung yang luar biasa. Dari balik pintu kamar, ia mendengar suara bisik-bisik para tamu dan bentakan tertahan Bu Sarah kepada Reno. Hana menyandarkan punggungnya di pintu, air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan lagi istri yang sabar. Ia adalah seorang wanita yang sedang membangun benteng pertahanan terakhir untuk harga dirinya yang hampir habis dikoyak-koyak. Pagi itu, atmosfer di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Insiden, tamu tak diundang, semalam telah menciptakan jurang yang semakin lebar antara Hana dan penghuni rumah lainnya. Reno berangkat kerja dengan wajah masam, dompetnya menipis drastis setelah dipaksa membayar tagihan makanan pesan antar yang selangit untuk menutupi gengsi ibunya di depan teman-temannya. Hana, yang mengambil cuti setengah hari untuk menenangkan pikiran, memutuskan membersihkan sisa kekacauan semalam. Saat sedang memunguti sampah di dekat meja telepon, matanya tertumbuk pada sebuah amplop surat dari bank yang sudah terbuka. Amplop itu ditujukan kepada Reno. Rasa penasaran yang didorong oleh intuisi buruk membuatnya menarik isi amplop itu. Itu adalah rekening koran bulan lalu dari rekening tabungan bersama mereka, rekening yang selama 3 tahun ini mereka isi dengan susah payah untuk rencana renovasi dapur dan kamar bayi impian Hana. Mata Hana terbelalak. Napasnya tertahan di tenggorokan. Di baris transaksi tanggal 15, terdapat penarikan dana sebesar 50 juta rupiah. Hampir seluruh isi tabungan itu lenyap dalam satu kali transaksi. Keterangan transfernya hanya satu kata, "Ibu." Dunia Hana terasa berputar. Uang bonus tahunannya, uang hasil lembur yang melelahkan, semuanya ada di sana. Dan Reno memberikannya begitu saja tanpa berdiskusi. Sore harinya, saat Reno pulang, Hana tidak menyambutnya dengan teh hangat. Ia duduk di ruang tamu dengan lembaran rekening koran itu tergeletak di meja. "Jelaskan ini, Mas." Suara Hana bergetar, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang tertahan hebat di dadanya. Wajah Reno memucat saat melihat kertas itu. Ia gagap, mencoba mencari alasan. "Itu, Han, itu darurat. Sepupu ibu, si Rudi, terlilit hutang rentenir. Kasihan ibu diteror terus oleh keluarganya. Ibu pinjam sebentar. Nanti pasti diganti kok." "Pinjam? 50 juta kamu sebut pinjam tanpa memberitahuku?" Hana berdiri, matanya menatap tajam ke dalam manik mata suaminya. "Itu uang masa depan kita, Reno. Ada keringatku di sana. Kenapa kamu lebih memprioritaskan kesalahan sepupumu daripada impian istrimu sendiri? Kamu kok perhitungan sekali sama keluarga sih, Han? Kamu kan kerja, kamu masih punya uang sendiri, kan? Jangan pelit jadi istri." Reno justru berbalik marah, menggunakan senjata andalannya,
membuat Hana merasa bersalah. Detik itu, sesuatu dalam diri Hana mati sepenuhnya. Kepercayaan itu telah hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa di mata Reno, ia hanyalah sapi perah cadangan, sementara prioritas utama finansial dan emosional suaminya tetaplah ibunya dan keluarga besarnya. Tanpa menjawab teriakan Reno, Hana masuk ke kamar. Ia membuka laptopnya dengan tangan gemetar. Malam itu juga, ia mengakses mobile banking pribadinya, memindahkan seluruh dana darurat, investasi, dan tabungan pribadinya yang tersisa ke sebuah rekening baru di bank berbeda, sebuah rekening yang tidak akan pernah diketahui oleh Reno. Ini bukan lagi tentang sabar. Ini tentang bertahan hidup. Dinding-dinding rumah yang seharusnya menjadi pelindung, kini terasa seperti jeruji penjara yang semakin menyempit bagi Hana. Setelah pemindahan dana pribadi ke rekening rahasia malam itu, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk berdebat. Ia menjalani hari-harinya seperti robot, bangun, bekerja, pulang, dan langsung masuk ke kamar. Namun, keheningan Hana justru dianggap sebagai tantangan perang oleh Busarah yang merasa posisinya sebagai pemegang komando mulai terancam oleh sikap dingin menantunya. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat malam yang hujan. Hana pulang dengan tubuh menggigil dan kepala yang berdenyut hebat karena gejala flu. Ia hanya ingin merebahkan diri, namun di ruang tamu, Reno sudah menunggunya dengan wajah yang memerah padam. Di sampingnya, Busara duduk sambil menyeka air mata buaya dengan ujung jilbabnya, sebuah pemandangan yang sudah sangat Hana hafal polanya. "Bagus ya, jam segini baru pulang," bentak Reno tanpa memedulikan wajah pucat istrinya. "Ibu menangis seharian karena kamu sama sekali tidak menyapanya tadi pagi. Kamu anggap apa orang tuaku di rumah ini, Hana?" Patung. Hana bersandar di daun pintu, mencoba menahan keseimbangannya. "Aku sakit, Mas. Aku hanya ingin istirahat." "Sakit atau sengaja menghindar karena tidak mau dimintai pertanggungjawaban soal sikapmu?" sahut Busarah dengan suara yang dibuat gemetar. "Reno, lihat istrimu. Dia lebih mementingkan egonya daripada menjaga perasaan ibu. Ibu merasa seperti pengemis di rumah anak sendiri." Reno melangkah maju, mencengkeram lengan Hana dengan keras. "Kamu dengar itu? Kamu egois. Kamu selalu mempermasalahkan uang tabungan itu, padahal itu untuk ibuku. Aku ini anak berbakti, Hana. Harusnya kamu bisa lebih mengerti posisiku sebagai anak, bukan malah menyiksa ibu dengan sikap diammu yang kekanak-kanakan ini." Mendengar kata "anak berbakti" yang terus-menerus disalahgunakan untuk menindasnya, sesuatu di dalam dada Hana seolah meledak, namun bukan menjadi amarah, melainkan kehampaan yang luar biasa. Rasa sakit di kepalanya mendadak hilang, digantikan oleh kesadaran yang dingin. Ia menatap mata Reno, lelaki yang dulu berjanji akan menjaganya dari dunia, namun kini justru menjadi tangan pertama yang menyakitinya. "Mengerti posisimu?" Suara Hana keluar kecil, parau, namun sangat tajam. "Lalu siapa yang mengerti posisiku, Mas? Siapa yang mengerti saat aku harus menanggung malu di grup keluarga? Siapa yang mengerti saat uang hasil lemburku kamu berikan pada orang lain tanpa izin? Aku sudah memberikan sabarku sampai habis, sampai aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan." Hana melepaskan cengkeraman tangan Reno dengan sekali sentakan kuat. Ia menatap suami dan ibu mertuanya bergantian dengan senyum tipis yang menyakitkan. "Oke, Mas. Kalau pengabdian total tanpa suara adalah definisi istri baik, menurut kalian, aku akan memberikannya. Mulai sekarang, aku akan sangat mengerti posisimu sebagai anak berbakti." Hana berjalan melewati mereka menuju kamar tanpa menoleh lagi. Di balik pintu yang terkunci, ia mulai memasukkan dokumen-dokumen pentingnya ke dalam tas kerja. Kelelahan mentalnya telah mencapai puncak, dan di puncak itu, ia tidak lagi melihat jalan kembali, melainkan hanya pintu keluar. Keesokan paginya, rumah itu mendadak berubah. Tidak ada lagi bantingan pintu, tidak ada lagi tatapan tajam, dan tidak ada lagi penolakan. Hana keluar dari kamarnya dengan wajah yang sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan kopi, lalu menyajikannya di meja makan dengan gerakan yang anggun. Reno yang baru bangun tidur tertegun melihat perubahan drastis istrinya. Ia mengira, bentakannya semalam benar-benar telah berhasil, menundukkan Hana. "Gitu dong, Han. Kalau kamu penurut begini kan rumah jadi adem," ujar Reno sambil mengunyah rotinya dengan lahap. Busarah pun ikut bergabung,
Tersenyum pongah merasa telah memenangkan peperangan mental ini. Nah, itu baru menantu ibu. Sabar itu memang kunci surga, Hana. Hana hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat manis, namun jika Reno memperhatikannya lebih dekat, ia akan menyadari bahwa senyum itu tidak sampai ke mata. Mata Hana telah mati rasa, dingin seperti es di dasar samudra. Iya, Mas. Ibu benar. Aku baru sadar kalau melawan hanya akan membuatku lelah. Mulai sekarang, aku akan ikuti semua kemauan kalian. Namun, di balik sandiwara, istri teladan, itu, Hana sedang merajut jaring-jaring kehancuran bagi mereka. Saat jam kantor, ia tidak benar-benar fokus pada laporan. Di layar komputernya, jendela pencarian apartemen sewa memenuhi layar. Ia mencari tempat yang cukup jauh agar tidak bisa ditemukan oleh Reno, namun cukup strategis untuk karirnya yang mulai menanjak. Bukan hanya itu, Hana mulai menghubungi beberapa kontak penting. Ia menghubungi agen properti untuk menanyakan status rumah yang mereka tempati, rumah yang uang mukanya dibayar dari warisan orang tua Hana dan cicilannya selama ini selalu ia subsidi secara diam-diam. Ia memastikan semua bukti transfer dari rekening pribadinya telah tercetak rapi. Ia sedang mengumpulkan amunisi untuk membuktikan bahwa tanpa dirinya, Reno hanyalah lelaki dengan gengsi tinggi namun kantong yang kosong. Sore harinya, Hana pulang membawa martabak kesukaan Bu Sarah. Ibu mertuanya itu tertawa senang, merasa telah berhasil menjinakkan Hana sepenuhnya. Di meja makan, mereka bercengkerama seolah-olah tidak pernah terjadi badai besar. Reno merasa bangga. Ia merasa telah berhasil menjadi pemimpin rumah tangga yang tegas. Namun, saat Reno dan ibunya terlelap dalam rasa puas yang semu, Hana berdiri di tengah ruang tamu yang gelap. Ia menatap setiap sudut rumah itu dengan tatapan perpisahan. Ia mulai mencatat barang-barang mana saja yang ia beli dengan uangnya sendiri. TV besar di ruang tengah, mesin cuci, hingga set meja makan tempat mereka baru saja tertawa. Hana mematikan lampu dengan klik yang pelan. Di dalam hatinya, ia bergumam, "Nikmatilah surga dunia ini selagi kalian bisa, Mas. Karena minggu depan, aku akan membawa surga ini pergi, dan meninggalkan neraka yang kalian ciptakan sendiri untuk kalian huni berdua." Hana tidak sedang bersiap untuk sabar. Ia sedang bersiap untuk menghilang dan membawa seluruh kehidupan Reno bersamanya. Seminggu penuh Hana memainkan peran sebagai istri sempurna dengan ketelitian seorang aktor watak. Pagi itu, Reno berangkat kerja dengan perasaan sangat jemawa. Sebelum pergi, ia bahkan sempat mengecup kening Hana dan berbisik, "Terima kasih ya, Han, sudah mau mengerti. Kamu makin cantik kalau sabar begini." Sementara itu, Bu Sarah pamit untuk pergi ke acara arisan keluarga besar, tentu saja dengan uang jajan, yang ia minta paksa dari Reno. Mereka berdua pergi dengan keyakinan bahwa Hana telah sepenuhnya tunduk. Begitu mobil Reno menghilang di tikungan jalan, ketenangan di wajah Hana luruh, berganti dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Ia mengeluarkan ponselnya. "Mas, silakan masuk. Sekarang waktunya," ucapnya singkat. Dalam hitungan menit, sebuah truk besar berhenti di depan rumah. 6 orang pria tegap masuk dan mulai mengangkut barang-barang berdasarkan instruksi Hana. Bukan sekadar baju atau tas, tapi semua barang yang memiliki bukti kwitansi atas nama pribadinya. Televisi 55 inci di ruang tengah, kulkas 2 pintu yang penuh bahan makanan, mesin cuci, hingga set sofa yang dulu ia beli dengan uang bonus lembur setahun penuh. Satu persatu, nyawa dari rumah itu diangkut keluar, meninggalkan ruang tamu yang kini hanya menyisakan gema dan debu di lantai. Sore harinya, Reno pulang dengan langkah ringan, namun langkah itu terhenti seketika di ambang pintu. Ia ternganga. Ruang tamunya kosong melompong. Tidak ada sofa untuk bersandar, tidak ada karpet empuk, bahkan lampu hias yang biasa menerangi ruangan pun sudah tidak ada di tempatnya. "Hana! Apa-apaan ini? Ada pencuri!" teriak Reno panik, suaranya menggema di ruangan yang hampa. Hana muncul dari arah dapur, mengenakan pakaian rapi dan membawa sebuah koper kecil. Wajahnya datar, tanpa emosi sedikit pun. Di belakangnya, Bu Sarah yang baru saja sampai juga memekik histeris melihat rumah yang tampak seperti bangunan tua tak berpenghuni. "Hana, di mana semua barang-barang kita? Kamu jual untuk foya-foya?" bentak Bu Sarah dengan telunjuk gemetar. "Bukan barang kita, Bu. Itu semua barang saya," jawab Hana dengan suara yang sangat tenang namun menusuk. Ia menyerahkan sebuah map coklat ke tangan Reno.
Di dalamnya ada semua bukti pembayaran atas namaku. Termasuk bukti transfer cicilan rumah ini yang selama ini aku subsidi diam-diam karena gajimu tidak pernah cukup untuk gaya hidup ibu. Reno gemetar saat membaca lembaran-lembaran itu. Ia baru menyadari betapa besarnya peran finansial Hana yang selama ini ia remehkan. Han, tolong kita bisa bicarakan ini. Jangan begini. Suara Reno mendadak mengecil, penuh ketakutan. Sudah terlambat, Mas. Kamu minta aku sabar menghadapi ibumu. Dan aku sudah melakukannya. Aku sabar saat uangku kamu ambil. Aku sabar saat harga diriku diinjak-injak di grup keluarga. Sekarang, kesabaranku sudah berubah menjadi keputusan. Hana melangkah menuju pintu, berhenti sejenak di samping Reno. Silakan berbakti sepenuhnya pada ibu di rumah kosong ini. Oh, dan jangan lupa, cicilan bulan depan sudah jatuh tempo. Semoga, bakti, bisa membayar tagihan bank. Hana melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Reno yang jatuh terduduk di lantai dingin dan Bu Sarah yang mulai merutuki nasibnya di tengah ruangan yang sunyi senyap. Suara pintu yang tertutup rapat di belakang Hana menjadi tanda berakhirnya sebuah era penindasan di rumah itu. Di dalam, keheningan yang mencekam mulai merayap, menyelimuti Reno yang masih terpaku di lantai ubin yang dingin dan Bu Sarah yang wajahnya pucat pasi. Tidak ada lagi televisi yang menyala, tidak ada aroma masakan lezat, bahkan gorden jendela pun sudah tidak ada, membuat cahaya lampu jalan yang remang-remang masuk dengan liar, menambah kesan angker di rumah yang kini terasa seperti kerangka tak bernyawa itu. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka dunia yang sesungguhnya bagi Reno. Realitas menghantamnya tanpa ampun. Tanpa subsidi gaji dari Hana, Reno baru menyadari bahwa gajinya habis hanya dalam 2 minggu untuk membayar cicilan rumah dan tagihan kartu kredit yang selama ini digunakan ibunya. Bu Sarah, yang biasanya hobi pamer di grup WhatsApp, kini berhenti membagikan foto-foto kemewahan. Sebaliknya, ia mulai mengeluh sakit-sakitan karena stres memikirkan hutang-hutang yang mulai jatuh tempo. Reno, kenapa makannya cuma telur terus? Ibu bosan? Rengek Bu Sarah suatu malam di depan meja kayu tua yang mereka beli di pasar loak. Reno, yang kini tampak kurus dan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, meletakkan sendok dengan kasar. Ibu tidak sadar? Kita sudah tidak punya uang. Semua emas ibu sudah dijual untuk bayar cicilan bulan lalu. Kalau ibu masih mau makan enak, silakan cari uang sendiri. Bentakan itu membuat Bu Sarah terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya, anak berbakti, itu mulai kehilangan kesabarannya karena tekanan hidup yang nyata. Tidak ada lagi Hana yang menjadi penengah. Tidak ada lagi Hana yang menjadi pelampiasan. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, di sebuah apartemen minimalis yang terang dan nyaman, Hana duduk di balkon sambil menikmati secangkir teh. Ponselnya berdenting, sebuah notifikasi dari pengadilan agama bahwa proses perceraiannya telah selesai. Ia melihat sebuah foto di media sosial yang menunjukkan Reno sedang mengendarai motor tua. Mobil mereka sudah ditarik leasing karena menunggak. Hana tidak merasa senang, tapi ia merasa tenang. Ia menyadari bahwa sabar bukan berarti membiarkan diri dihancurkan, melainkan kemampuan untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia telah memberikan segalanya, dan kini, ia berhak memiliki dirinya kembali sepenuhnya. Kesimpulan penutup, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam pernikahan, istri bukanlah pembantu, bukan pula tempat sampah untuk segala emosi negatif. Seorang suami yang meminta istrinya bersabar menghadapi ketidakadilan tanpa mau menjadi pelindung, sebenarnya sedang menghancurkan fondasi rumah tangganya sendiri. Bakti kepada orang tua memang wajib, namun tidak dengan cara menumbalkan kebahagiaan dan harga diri pasangan hidupmu. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Hana? Apakah menurut kalian Reno layak mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah karma ini sudah cukup adil baginya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like jika kalian merasa cerita ini sangat nyata dan menyentuh hati, serta jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis lainnya yang menguras emosi setiap harinya. Terima kasih sudah menonton.